Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kita bisa bertatap muka hari pertama mata kuliah sejarah, mata kuliah sastra Indonesia dengan mata kuliah linguistik umum. Ya. Kemudian selawat beriring salam, mari sama-sama kita kirim sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian, pada pertemuan hari ini berhubung kita dalam keadaan COVID, maka kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri untuk tidak ketertinggalan dalam pendidikan untuk masa depan kita masing-masing. Nah, berhubung ini hari pertama, maka Bapak akan memberikan berbentuk orientasi mata kuliah, atau Bapak perkenalkan dulu dengan kalian supaya kita lebih akrab dan lebih efektif dalam proses kita belajar. Adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, perkenalkan, nama saya Muhammad Johan. Pendidikan saya S2 atau Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya lahir di Gampung Alucapli, Kecamatan Sunudun, Kabupaten Aceh Utara. Kemudian alamat saya sekarang di Gampung Samakro, Kecamatan Tanah Jamboi, Kabupaten Aceh Utara. Nah, saya kalau biasa disebut oleh masyarakat untuk lebih dikenal, saya sekarang tinggal di Panterlebu. Nah, kalau Panterlebu lebih dikenal ya. Padahal kecamatannya di situ adalah Kecamatan Tanah Jamboi. Tapi kalau kita bilang Tanah Jamboi itu agak rancu sedikit, masih dipikir di mana ya. Tapi kalau dibilang di mana tinggalnya, di Panterlebu, bisa mudah terbayang Panterlebu ketimbang Tanah Jamboi. Ya. Nah, adik-adik sekalian, Bapak sangat yakin kepada kalian bahwa kalian tidak salah memilih jurusan. Jurusan Bahasa Indonesia itu adalah jurusan lebih utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa begitu? Karena tidak akan berhasil dan tidak akan tercapai sesuatu cita-cita atau sesuatu hal tanpa menggunakan bahasa. Tanpa menggunakan bahasa, baik bahasa itu secara ilmiah maupun secara bermasyarakat. Seseorang itu bisa dilihat latar belakang atau siapa dia, di mana dia, siapa kawan dia, dan lahir di mana dia. Bisa kita lihat dari bahasanya. Tidak mungkin orang itu tidak berpendidikan atau orang itu tidak ada pengetahuan, tidak punya wawasan. Berbicara itu lebih mudah, itu tidak mungkin. Dan tidak mungkin mereka itu memiliki pengetahuan berbahasa yang lebih efektif. Maka kadang-kadang
Di saat kita dalam pergaulan sehari-hari, kita melihat bahasa-bahasa teman-teman kita, kadang-kadang kita waktu saat mendengar tidak masuk akal. Ya. Kadang-kadang malu. Karena kenapa? Bagi mereka itu biasa-biasa saja. Tapi bagi kita yang belajar bahasa itu adalah tidak biasa-biasa saja. Malah itu sudah tidak sopan. Sering kita lihat di Aceh Utara, kita masyarakat Aceh Utara menggunakan kata ganti orang pertama itu kata ku. Nah, kemana bahasa Acehnya hok aja, ku aja kena, ku aja kena. Nah itu ku. Kalau orang-orang tanpa belajar bahasa Indonesia itu biasa-biasa saja. Tetapi bagi kita yang belajar bahasa itu adalah tidak sopan. Karena kataku itu tidak sopan. Tapi bagaimana yang sopan? Hok aja, lung aja kena. Nah, itu bahasa yang benar. Tetapi ketika kita menggunakan kata lun pada sebuah lingkungan yang tidak mau menerima seperti itu, dianggap kita adalah sudah sok lah, kalun-lun bekas apa. Padahal itu yang benar. Maka kadang-kadang kita di lingkungan kita membiasakan yang salah, menyalahkan yang benar. Maka tugas kalian adik-adik mahasiswa, dimanapun Anda berada, harus mampu memberikan yang terbaik. Kata lain, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, kalian harus mampu hadir dimanapun berada, di lingkungan apapun, menjadi penerang, menjadi solusi, jangan jadi masalah. Dengan cara apa? Dengan cara kita membawa hal-hal yang terbaik. Nah, adik-adik sekalian, jadi pada hari ini Pak berikan dulu mata kuliah secara umum itu tentang mata kuliah sejarah sastra, ya, sejarah sastra. Jadi ini mata kuliah ini kita berikan sebagai umum dulu, ya, umum. Nah, sudah pernah kalian dengar dengan sastra, ya, sudah pernah. Nah, namun kita kembali untuk memantapkan yang sudah mendengar. Bagi yang belum mendengar, mungkin ini bisa untuk wawasan, ya. Nah, apa pengertian sejarah? Nah, apakah sebenarnya sejarah itu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa sejarah adalah kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, jadi sejarah itu kalau kata Wakil Presiden Yusuf Kala bahwa museum itu perlu kita berliterasi, membaca. Artinya apa? Museum itu adalah sebuah sejarah. Nah, ke depan juga kita tidak boleh ketinggalan. Contohnya, pada hari ini kita harus mampu menyesuaikan dengan teknologi karena kondisi kita dengan keadaan COVID. Nah, jadi tidak boleh kita menyerah dengan situasi seperti ini. Kita harus bisa. Jangan melihat ke belakang bahwa pada masa dulu pelajarnya menulis di atas batu. Pelajarnya menulis pakai kapur. Nah, itu adalah sebagai sastra saja. Tetapi untuk berpedoman hidup, untuk menjadi motivasi kita harus melihat ke depan. Pada zaman sekarang harus mampu dengan seperti ini. Bagaimana zaman yang akan ketika Anda dewasa nanti. Ketika kalian turun ke lapangan, sudah kepada dunia kerja, apa yang terjadi nanti? Harus mempersiapkan sematang mungkin di bangku kuliah ini. Nah,
Maka sejarah itu perlu juga kita tinjau untuk menjadi pelajaran, untuk mempersiapkan diri menghadapi masa yang akan datang. Nah, jadi sejarah sastra. Tadi penjelasan sejarah. Pengertian sastra. Apa itu sastra? Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan, kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Nah, jadi sastra itu adalah sebuah ekspresi. Nah, ekspresi kita, baik kita melalui perasaan, melalui pendapat, melalui pengalaman. Mungkin seseorang itu tidak memiliki sastra itu tidak akan indah. Dalam berbicara, kita harus punya sastra. Kenapa? Karena dengan mempunyai sastra dalam berbicara, maka pendengar atau teman kita yang mendengar bisa tertarik kepada kita, bisa tertarik dengan bahasa kita. Ada sebuah contoh, adik-adik bisa melihat dalam pergaulan kalian sehari-hari. Dia sangat pandai, dia mendapat ranking selalu dari SD sampai ke SMA, bahkan di kuliah pun mendapat nilai cum laude. Namun dia tidak pernah memiliki pengetahuan berbicara. Artinya di saat dia berbicara tidak mempunyai sastra. Artinya dia saat berbicara dia dengan kata kaku. Nah, hingga pendengar itu tidak akan menarik. Nah, tidak akan menarik. Tetapi ada teman-teman dia hanya nilainya mencukupi saja nilainya. Tetapi dia mempunyai keterampilan berbicara yang luar biasa. Dia mempunyai keterampilan sastra hingga lebih menarik kepada si teman yang mendapatkan nilai cukup dengan si teman yang mendapatkan nilai yang baik, yang tinggi, yang mendapatkan nilai. Nah, artinya keterampilan berbicara harus dihadirkan sastra. Karena dengan sastra itu kita lebih indah. Lebih indah. Coba adik-adik perhatikan. Di segi pakaian kita, di segi pakaian juga kita harus ada keindahan. Tidak mungkin kita berpakaian kita hanya asal-asalan. Mungkin enggak kita pakai baju tanpa nyuci? Tidak. Nah, kita harus nyuci, harus gosok. Bahkan saat kita pergi harus pakai minyak wangi. Itulah sebuah keindahan. Untuk apa? Di saat kita duduk dengan teman, teman kita nyaman. Di saat kita duduk dengan dosen, dosen kita nyaman. Nah, di saat kita duduk dengan akademisi dan sebagainya, nah lebih nyaman. Itu adalah salah satu kita menciptakan keindahan. Itu termasuk kepada juga. Nah, tetapi pengertian di sini juga bisa melalui menghadirkan ini bisa melalui bahasa, ya kan? Berbicara bahasa yang indah, lebih mantap. Ada sebuah ungkapan, ketika ungkapanmu menjadi solusi, maka akan hadir 1000 temanmu samping. Nah, tapi ketika ucapanmu menjadi racun, maka akan menjadi lawanmu 1000. Itu, adik-adik sekalian. Nah, jadi menurut pendapat Sumarjo dan saya ini pada tahun 1997 pada halaman ketiga yang bahwa sastra adalah ungkapan pribadi. Ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat,
keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Nah, dengan membangkitkan pesona, makanya kan lihat adik-adik sekalian, pernah nggak kamu baca hikadat-hikadat Aceh? Pernah nggak membaca hikadat-hikadat Aceh? Nah, bagaimana dulu sejarah Indonesia masa kerajaan Iskandar Muda dengan menghadirkan semangat dengan hikayat-hikayat. Itu adalah merupakan sastra. Tulisan bahasa dengan sastra. Nah, menghadirkan ide-ide. Nah, pernah nggak kalian lihat di YouTube bagaimana Soekarno berbicara? Nah, itu adalah bagaimana semangat dia. Bagaimana praktisi-praktisi. Nah, dia berbicara seperti kita lihat, pernah nggak kalian nonton seperti Mario Teguh berbicara? Kemudian yang sekarang sedang yang sedang viral seperti si yang dari Aceh, Shirley. Nah, Shirley itu kan dia menggunakan bahasa-bahasa dan menggunakan ide-ide dia dengan mencampur dengan sastra hingga pendengar itu enak. Nah, ya kan? Seperti motivasi-motivasi itu kan memang seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana sejarah sastra Indonesia? Nah, sejarah sastra ilmu yang mempelajari perkembangan sejarah suatu bangsa, daerah, kebudayaan, sosial, dan lain-lain. Nah, sejarah sastra ini adalah bisa melihat, dalam sejarah sastra bisa melihat sebuah bangsa, bisa melihat sebuah daerah, bisa melihat sebuah kebudayaan, bisa melihat sebuah sosial. Coba Anda bayangkan sosial orang Aceh dengan sosial suku yang lain. Sebut saja suku Batak, suku Jawa, suku apa lagi? Nah, dan lain-lain. Nah, sosial di antara tiga suku ini adalah beda-beda. Nah, kemudian kebudayaannya juga beda-beda. Ya kan? Beda-beda. Apakah salah? Tidak. Tidak salah. Namun hadir itu berdasarkan daerahnya. Makanya Indonesia ini adalah sebuah negara yang patut kita banggakan. Kenapa? Karena negara yang beribu ragam bahasa hingga menjadi satu negara, bisa menjadi satu. Bisa disatukan dengan bahasa Indonesia. Pada tanggal berapa disatukan bahasa Indonesia? Tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Nah, berdasarkan itu bisa disatukan hingga kita dengan bersatu. Walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, namun bahasa kita tetap satu. Negara kita tetap satu. Nah, kalau negara-negara kita lihat, maju Singapura, maju Malaysia, mereka tidak banyak seperti suku kita. Mereka negara yang kecil, pantas, tapi kita adalah negara yang besar. Nah, bisa kita satukan. Nah, itu. Jadi bisa melihat. Kemudian sejarah sastra adalah salah satu bagian dari kajian ilmu sastra. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, sajarun yang berarti pohon. Pohon menggambarkan adanya akar, adanya cabang, dan ranting yang memperlihatkan adanya proses susunan peristiwa secara kronologis. Gambar pohon yang berawal dari akar, ke cabang, lalu ke ranting, sebagai suatu rangka yang tersusun secara kronologis waktu. Biasa digunakan untuk menggambarkan silsilah keturunan atau asal-usul keluarga, suatu keluarga. Jadi kita bisa melihat sebuah pohon, bagaimana dia kronologisnya, begitu juga dari kita, kehidupan kita. Bisa kita menggambarkan untuk melihat sesuatu, kita bisa lihat silsilah. Nah, ya kan? Kalau kita lihat orang Aceh, silsilahnya bagaimana?
Bagaimana hari ini kita bangga-banggakan diri kita adalah lebih hebat, lebih kuat, lebih pandai. Ya, istilahnya, ya kan? Itu adalah sastra juga. Nah, bagaimana sastra Indonesia? Siapa tokoh-tokoh sastra Indonesia? Nah, kesusastraan Indonesia adalah pada tahun sastra Indonesia Bar itu oleh Adu 1952. Kemudian Sejarah Sastra Indonesia oleh Bakri Segar 1964. Kemudian Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Ajib Rosidi 1969. Kemudian Kesusastraan Baru Indonesia oleh Zubir Usman pada tahun 1964. Modern Indonesia Literatur oleh Du 1979. Sastra Baru Indonesia oleh 1980. Kemudian ada tokoh-tokoh lagi sastrawan seperti Khairil Anwar dan lain-lain. Nah, Dede bisa bacaan sendiri. Nah, ada lagi Sari Kesusastraan Indonesia oleh J.S. Badudu. Nah, Ikhtisar Kesusastraan Indonesia Modern, Pamusuh NST, ya kan? Lintasan Sejarah Sastra Indonesia 1 oleh Jakob Sumarjo 1992 dan Sejarah Sastra Indonesia Modern oleh Sarwadi tahun 2004. Nah, itu tokoh-tokoh Indonesia yang muncul dalam sastra sejarah. Nah, adik-adik sekalian, dari warna sejarah sastra Indonesia itu tercatat 5 angkatan muncul rentang waktu 10 sampai 15 tahun sehingga lahirnya periode sejarah sastra modern. Nah, dari sastra lama 10 tahun sampai 15 tahun muncul sastra modern. Nah, awal kan sastra lama seperti hikayat itu namanya sastra lama. Kemudian apalagi yang sastra lama? Apalagi? Siapa yang tahu sastra lama apa? Rindam, ya kan? Nah, itu ada sastra lama. Nah, sastra awal 90-an, sastra Balai Pustaka pada tahun 1920 sampai 42. Kemudian sastrawan Pujangga Baru pada tahun 1930, 1942. Ya. Kemudian sastra generasi kisah, kemudian sastra generasi horizon. Nah, itu sejarah-sejarahnya sastra tentang waktu sastra. Nah, jadi sekalian, dari sastra itu kita bisa lihat. Nah, bisa cari bahan untuk lebih detail lagi. Nah, berdasarkan hal-hal yang Bapak jelaskan tadi, maka penulis sastra Indonesia dalam buku Sejarah Sastra Rosida Erowati M. Hum dan Ahmad Baktiar M. Hum membagi ada beberapa periode. Periode 1850 sampai periode 1933. Itu periode sastra. Periode 1933 sampai periode 1942. Periode 1942 sampai periode 1945. Periode 1945 sampai 1961. Periode 1961 sampai periode 1971. Periode 1971 sampai periode 1998. Periode 98 sampai dengan sekarang. Sastra namanya sastra modern. Jadi sekalian, nah itu rentang waktu. Ya. Nah, sekarang apa fungsi kita mau mempelajari sejarah sastra? Apa fungsinya? Ya, fungsinya pertama sejarah sastra dapat digunakan untuk penelitian sastra khusus dan budaya secara umum. Nah, dengan kita mempelajari sastra, kita bisa menjadi peneliti sastra.
dan baik secara khusus maupun secara umum. Kemudian dengan sejarah sastra juga kita dapat mengetahui persoalan-persoalan yang timbul dalam kesusastraan selama ini. Nah, dengan kita mempelajari sastra, maka kita bisa mengetahui bagaimana persoalan-persoalan yang timbul dalam kesusastraan selama ini. Nah, persoalan sastra yang erat kaitannya dengan perubahan zaman dan gejolak sosial. Nah, itu kan bisa perubahan zaman itu bisa dengan perubahan sastra juga. Baik gejolak sosial politik yang secara teoritis, artinya secara sejarah dipercaya besar pengaruh terhadap warna kehidupan sastra. Karena pada dasarnya peristiwa-peristiwa kesusastraan selalu ada kaitannya dengan peristiwa sosial politik yang terjadi pada suatu bangsa. Ya kan? Sejarah Indonesia beda dengan sejarah Malaysia. Sejarah Indonesia, sejarah sastra Indonesia beda dengan sejarah sastra yang ada di Singapura, beda dengan di Thailand dan negara-negara yang lain. Nah, kenapa? Karena mereka itu juga punya karakter kebangsaan pribadi. Nah, punya karakter bangsanya sendiri. Jadi sekalian, sejarah sastra bagian daripada ilmu sastra. Nah, kalau berbicara sastra itu adalah bagian dari ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang sastra dengan berbagai permasalahan. Nah, di dalamnya tercakup teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Nah, ketika bagian ilmu sastra tersebut saling berkaitan. Ada sebuah tulisan karya sastra novel Burung Terbang di Kelam Malam yang ditulis oleh Arafat Nur. Nah, itu kritik sastra, Bapak membuat sebuah buku analisis. Nah, analisis sastra, analisis sensibilitas dalam novel Burung Terbang di Kelam Malam. Nanti Anda bisa melihat di pustaka, sudah Bapak kasih ke pustaka, itu bisa adik-adik baca-baca, nanti bisa menambah wawasan. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu khusus buku yang Bapak tulis. Nah, itu menjadi bisa. Nah, kenapa itu bisa kita melihat? Kalau kita belajar sastra itu sangat indah. Karena kita tidak ada orang-orang kasar itu adalah orang-orang yang tidak punya sastra. Berbicara kasar, kemudian bersikap kasar, kemudian semua kelakuan dia dengan cara kasar, berarti dia tidak punya sastra. Orang tidak punya sastra tidak disukai oleh siapa saja. Oke, terima kasih adik-adik mahasiswa. Semoga pertemuan kita pada hari ini sukses selalu buat kalian dan tetap semangat dan tetap menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan zaman yang kita hidup. Zaman sekarang harus kita belajar dengan teknologi, harus kalian semangat untuk belajar dengan teknologi. Yang artinya tidak boleh mundur dari belajar. Bapak pernah baca pada buku Rahasia Sukses. Apa dalam kata buku itu? Ada 2 buah kalimat yang sangat menarik bagi Bapak. Kalimat yang pertama, orang bodoh mau tidak mau selalu ditipu oleh orang pandai. Pendidikan tinggi, pendapatan tinggi. 2 kalimat. Dalam 2 kalimat itu, maka dapat kita mengambil sebuah intisari bahwa pendidikan ini adalah nomor 1. Kalau kata guru ngaji saya dulu di saat saya ngaji di kampung kelahiran saya, dengan lampu istilah bahasa Aceh panyet pliet.
Jadi peluk racun bakneun ubuh puting puting itenge buh ija. Nah, buh ija kemudian di dalam buh minyak gah peduk tu ya bedek ya anak-anak pengajian saya teringat selalu guru pengajian saya mengatakan, anak-anakku, kalian mengaji ini adalah bagaikan menyediakan lampu dalam kehidupan Anda. Nah, bagaimana maksudnya? Maksudnya ketika kalian sudah punya ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, itu adalah kamu sudah mempunyai lampu dalam kehidupan Anda. Tetapi ketika kalian anak-anakku tidak memiliki ilmu, maka kalian tidak pernah ada lampu dalam kehidupan kamu. Kemanapun Anda pergi, kamu hidup dalam kegelapan. Nah, artinya ketika ada ilmu, maka kita jadilah lampu. Kita bisa melihat peluang-peluang kehidupan kita dengan adanya ilmu. Orang berbisnis itu kenapa bisa sukses? Karena mereka itu mempunyai ilmu bisnis. Nah, hingga peluang-peluang bisnis itu bisa terlihat. Begitu juga kita dengan belajar bahasa, kita harus mempunyai ilmu bahasa hingga peluang-peluang kita untuk mendapatkan kesempatan bisa dengan alat komunikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Adik-adik sekalian, nanti pertemuan kita pada hari ini semoga diberkahi oleh Allah dan menjadi pengetahuan kalian. Semoga kalian sukses selalu untuk bisa dibanggakan oleh orang tua, jadi kebanggaan orang tua, menjadi pahlawan dimanapun Anda berada. Ya, nanti kita pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang mata kuliah linguistik, ya. Atau nanti Bapak akan memberikan materi melalui video. Anda bisa belajar di rumah. Nanti Bapak akan memberikan video, maka kita jurusan bahasa Indonesia coba kalian buat grup, baik mata kuliah sejarah, baik mata kuliah sejarah sastra, mata kuliah linguistik, kemudian satu lagi mata kuliah apa? Enggak. Nah, teori belajar bahasa sama wacana ya. Berarti ada 4 ya. Berarti sejarah sastra Indonesia, linguistik umum, kemudian wacana, kemudian sejarah, kemudian teori belajar bahasa. Itu kita buat satu grup, nanti video Bapak akan kirim ke grup itu khusus bahasa Indonesia. Nanti kalian semua bisa mendapatkan pengetahuan. Boleh, makanya dibuat grup. Materi ini kita kirim, nanti bisa hubungi Bapak melalui email, bisa melalui WA, bisa melalui Facebook. Tapi Facebook tidak kita sediakan dengan itu. Kalau Facebook Bapak itu Johan Palawan. Kalau Instagram Johan Palawan, email Muhammad Johan 1982@gmail.com. Kalau nomor HP 0853 60 62 55 53 itu sudah ada nih. Jadi bisa buat grup ya. Jadi kita bisa konsultasi karena berhubung ini adalah kondisi pandemi, maka kita sama-sama menjaga. Kita pakai masker ya. Ya, pakai masker agar kita menjaga kesehatan. Nah, ingat COVID, ingat masker. Nah, ya.
Oke, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.